Baik lagi Generasi Mecin, masih dari Pesona Alam Resort and Spa di Jalan Taman Safari. Kita ngobrolin belakangan politik yang cukup hangat ya. Apalagi ada satu nama menteri yang masih aktif belakangan dijadikan tersangka oleh KPK yang kebetulan kolega sama Kang Maman dari PKB, betul kan ya? Betul. Nah sejauh ini dari internal PKB sendiri menanggapi kejadian ini gimana Kang? Ya kita menghormati proses yang dilakukan oleh KPK. Status tersangka kepada sahabat Imam Nahrawi itu menjadi hak wewenangnya KPK dan PKB tidak akan pernah menganulir atau mengkoreksi itu, tapi kita melakukan pendampingan juga karena bagaimanapun Imam adalah kader dari PKB. Yang pasti kita sudah diingatkan bahwa pejabat publik itu salah satunya adalah rawan untuk melakukan korupsi, apalagi kalau di sekelilingnya tidak mampu untuk menjadikan si menteri itu menjaga integritasnya. Makanya kan poin utama dari menteri itu adalah dia harus punya integritas, seperti itu. Nah ketika integritasnya terganggu dengan sekitar-sekitarnya itu yang membahayakan menurut saya. Oke, dengan adanya kejadian ini dari PKB sendiri akan lebih selektif untuk pemilihan dan mengajukan nama-nama di periode berikutnya? Ya, Ketua Umum sudah diajak bicara dengan Presiden, sudah diminta menyerahkan nama. Presiden hanya menyebutkan 4 kriteria. Pertama integritas, kedua kapabilitas, yang ketiga dia eksekutor, dan yang keempat dia manajerial. Manajerial itu ya. Maka kita serahkan nama dengan CV-nya masing-masing dan kita serahkan kepada Presiden karena itu hak prerogatif Presiden. Jadi berapa kursi PKB Kang? Ya tentu kalau kita berharap sebanyak-banyaknya ya. Tetapi kan sekali lagi ada partai koalisi juga, ada dari luar partai atau bahkan dari teman-temannya Bang Umar. Walaupun ketika di Pilpres kemarin berseberangan, ya tidak masalah kalau memang dibutuhkan oleh negara dan tidak akan nolak juga sebenarnya. Masa? Kursinya dibawa dari luar. Oke. Nah, kalau dari perkiraan nama-nama kabinet dan ini sudah ada belum sih Kang dari PKB? Sudah. Nama-nama yang diajukan kita udah ngajukan 10 nama yang dipilih nanti nggak tahu siapa. Dan kita serahkan karena tanggal 1 kita fokus mulai besok saya udah mulai karantina DPR, lalu pelantikan tanggal 1, tanggal 20 pelantikan Presiden, tanggal 22 atau tanggal 2. DPR ada karantinanya dulu Kang ya? Ada, kita di Lemhanas 10 hari, di karantina 3 hari, seperti itu. Nah, saya nggak tahu juga itu demo-demo itu dalam bagian skema pelantikan atau enggak. Tapi nggak apa-apa, seru, karena yang periode sekarang karantinanya ada Mulan Jamila sama Krisdayanti Kang. Tapi Mulan baru masuk. Oh belum ikut gitu? Iya, yang terdaftar masih yang lama. Ya ada Krisdayanti Kang. Ada Krisdayanti. Nah ini dari Bang Umar, perkiraan nama-nama kabinet yang mungkin akan terjadi di periode keduanya Pak Jokowi yang lanjut ada nggak kira-kira Kang? Kalau menurut pengamatan saya mungkin 70% mungkin akan lanjut. Oh gitu, iya. 70%, jadi akan diisi dengan muka-muka lama ya? Muka-muka lama, tetapi lagi-lagi kembali kepada yang dibilang Kang Maman bahwa integritas, kapabilitas itu penting. Dan juga Pak Jokowi memang dari narasi beliau ini di periode kedua mungkin beliau meminta jiwa eksekutor dan manajerial lebih kepada menteri-menteri yang akan dipilih nanti. Nah, menurut saya menteri dari kalangan generasi milenial ini memiliki kapabilitas untuk menjadi eksekutor. Itu penting menjadi bagian dari pemilihan Pak Jokowi untuk menjadi dalam hal memilih menteri dari kalangan generasi milenial seperti itu. Tapi dari kinerja menteri sendiri saya mau nanya ke Mas Ilham, kinerja periode pertama Pak Jokowi dari nama-nama menteri, apa perlu 70% ini lanjut? Ya, saya kira begini, persoalan apakah kemudian ini akan dilanjutkan atau tidak, Pak Jokowi saya yakin dan percaya beliau punya pertimbangan tersendiri. Komposisi kabinet itu juga merupakan hak prerogatif Presiden. Tentu dengan tetap mendengar juga pertimbangan-pertimbangan partai koalisi, relawan dan lain-lain, tetapi sifatnya hanya rekomendasi, putusan finalnya tentu ada di Pak Jokowi. Nah, dalam sudut pandang kami yang berada di luar pemerintahan selama 1 periode kemarin, tetapi tidak bisa juga kami nafikan bahwa kami berada di dalam barisan pemenangan juga kita bantu Kang Imam Kang Maman lah kemarin di dalam proses pemenangan. Kita punya keyakinan, kenapa kita harus memilih dan berjuang bersama Pak Jokowi? Ada agenda mendasar yang bagi kami bahwa pembangunan itu perlu ada keberlanjutan. Dalam sejarah Republik Indonesia,
lompatan capaian pembangunan infrastruktur yang sedemikian masif itu hanya ada di periode Jokowi. Dan itu menandakan bahwa kabinet Pak Jokowi di periode pertama itu adalah kabinet kerja. Tidak menutup kemungkinan ada banyak tidak bisa juga kita nafikan bahwa ada banyak raport merah dari beberapa kementerian, tetapi itu menjadi domainnya Pak Jokowi, silakan. Tetapi bagi kami banyak juga figur-figur baru yang bagi kami layak dan patut untuk diakomodasi di dalam kabinet. Catatan penting saya menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Umar tadi bahwa figur milenial itu penting. Kenapa demikian? Situasi belakangan ini kalau kita tarik ke demo mahasiswa dan lain-lain sebenarnya itu karena beberapa dari kabinet Pak Jokowi ini tidak bisa menerjemahkan dan mengartikulasikan pesan istana secara baik kepada generasi milenial. Nah, urgensi menteri milenial yang disebutkan Pak Jokowi itu mendapatkan urgensinya yang sangat tepat dalam situasi ini. Dia butuh menteri milenial yang bisa memahami dan menerjemahkan bahasa-bahasa milenial itu di dalam kebijakan lewat pola komunikasi. Tapi kalau kita terjemahkan secara definisi millennials, Generasi milenial itu adalah generasi yang lahir pada tahun 1981 Ya. sampai dengan tahun 2000-an. Berarti kurang lebih sekarang berusia 38 tahun kalau kita. 38 tahun. Ya. Nah, lalu definisi yang kedua adalah dia juga yang berusia di atas 38 tahun tapi memiliki jiwa milenial. Jadi istilah jasa dia atau ruhiyah, Pak Kiai, seperti itu. Oh, iya. Jadi ada dua generasi. Tetapi tren di dunia memang generasi milenial ini dari Perdana Menteri ataupun presiden di dunia memang sekarang mereka memilih menterinya itu yaitu tren generasi milenial, karena yang tadi dibilang Bang Akbar bahwa untuk mengkomunikasikan kepada generasi milenial ya harus milenial, karena yang tahu milenial. Apa yang cocok di pos untuk menteri milenial kira-kira? Saya melihat ada 6 pos kementerian yang cocok untuk menteri dari generasi milenial. Yang pertama itu ada Menteri Pemuda dan Olahraga. Oke. Yang kedua ada Menteri Komunikasi dan Informatika, karena perkembangan zaman, perkembangan komunikasi ini milenial sangat mengikuti tren ini. Okay. Yang ketiga yaitu Sekretaris Kabinet. Kita Pak Jokowi pernah memiliki Sekretaris Kabinet itu Pak Andi Wijayanto. Ya mungkin beliau bisa dibilang milenial pada saat itu. Okay. Lalu yang keempat ada Menteri Digital dan Ini ada Ekonomi pos Kreatif baru yang ya? baru ini. Oke. Ini yang baru. Lalu juga Menteri Tenaga Kerja. Ini pengangguran di Indonesia. Generasi milenial itu 60% dari pengangguran di Indonesia itu ada di generasi muda, generasi milenial. 40% itu generasi tua lah ya, maksudnya begitu. Okay. Lalu yang terakhir bisa wakil menteri. Wakil menteri pun bisa diisi oleh dari kalangan milenial seperti itu. Oke, ini sebelum saya mau nanya Kang Maman, kita udah dihidangkan dulu makanan dan minuman dari sini. Yeah. Waduh, warna-warni. Oh, sudah menunggu lama ya, Pak? Oh, Iya. tenang. Mbak silakan pilih minuman sesuai dengan karakter kami masing-masing. Jadi Mbak yang milih. Iya. Ya, namanya apa, terus kasih ke siapa? Namanya ini Virgin Kiwi Magic. Kalau ini udah pasti untuk Kang Maman, Ya, karena warna iya. hijau. PKB. Sudah pasti. Untuk Bapak saya kasih ice coffee latte. Ice coffee latte. Mantap. Ini untuk saya. Ya, untuk Mas Umar. Boleh. Iya, oke, siap. Kasih lam. Saya ada apa ini? Wah, buah. Buah-buah. Ini buah. Dari HMI dulu. Frozennya Saya yang paling biasa aja. yang paling biasa aja. Es leciti. Ice leciti. Mantap. Oke. Silakan. Siap, terima kasih Mbak. Ya. Oke, ini saya juga mau lanjut ke Kang Maman. Tadi menarik akan ada posisi-posisi wakil menteri. Kalau menuju ke periode keduanya Pak SBY memang posisi wakil menteri ini banyak sekali sebenarnya Kang. Tapi itu sebenarnya bagian dari bagi-bagi jatah kursi atau memang kebutuhannya di situ sih Kang? Ya mungkin dua-duanya ya. Oh, mungkin dua-duanya ya? Bahwa kebutuhan seperti yang dikatakan Bang Umar itu betul, bahwa milenial mungkin menjadi backup utama dari kementerian yang akan datang. Kita tahu misalnya ya, ada Sebastian Kurz di Austria. Ada juga Simon Harris misalnya di Irlandia. Ada teman saya Saman Al-Markuz di Uni Emirat. Itu umurnya 22 tahun. 22. Anak muda banget. Ada Said Sadiq lah yang dekat di Ya, Malaysia. Malaysia. Tapi betul tadi kata Bang Umar, mereka bukan hanya muda loh. Ya. Mereka betul-betul punya integritas, kapabilitas, punya kemampuan. Jadi jangan sampai nanti terjebak
hanya sakral ingin milenial, asal muda, asal culun, tapi tidak punya integritas apa-apa. Nah, Oke. mereka ditempatkan di mana? Saya setuju ada pos-pos penting. Misalnya kata kunci yang selalu dikatakan Jokowi itu adalah dua, soal kecepatan dan kemampuan mengelola digital. Misalnya ya, di Kementerian Agama kita perlu apa yang disebut dengan digitalisasi sistem pendidikan. Seperti itu. Kita bisa kerjasama dengan Google. Google punya program yang namanya Google Education. Ya. Jadi kita sebenarnya tidak ngeluarin uang. Kita hanya cukup menyediakan perangkat-perangkat komputer. Kita butuh dosen dari luar negeri itu, mereka tidak perlu datang ke sini, tetapi langsung terkoneksi dengan baik. Sehingga teman-teman nanti yang ingin, misalnya ya, saya di pesantren saya ada 2.000 santri ingin belajar dari guru-guru besar di Al-Ahqaf misalnya di Yaman, atau bisa belajar tentang peradaban lama di Aljazair, Afghanistan yang dihancurin dan lain sebagainya. Nah itu tinggal mudah. Jadi menurut saya kehadiran milenial itu mau tidak mau harus diakomodir, tetapi kita butuh yang punya kapabilitas, kemampuan, punya kecepatan dan juga mengelola digital dengan baik. Sebelum saya break, saya mau nanya Kang Maman, kalau milenial dari partai yang tidak lolos presiden threshold, setuju nggak Kang? Sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Oke, kita bakal balik lagi No di problem. generasi mecin abis yang satu ini. Aduh.